Tuhan berkati. Haleluya, terima kasih Be Beri. Kita akan dengarkan kesaksian dari Be Yusuf Adiwijaya. Silakan Be Yusuf. Selamat siang, FGB Man yang dikasihi Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Yusuf Adiwijaya, RVP Regional DKI 3. Saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan terhadap diri saya, di mana di bulan Mei ini saya mengalami sakit pada bagian jantung yang luar biasa. Jalan 20 meter aja saya sudah tidak sanggup karena sakitnya minta ampun. Naik tangga pun saya tidak sanggup, naiknya sakitnya minta ampun. Akhirnya saya pergi ke puskesmas. Setelah dicek tes EKG, yaitu dites melalui alat tentang jantung, dan ternyata saya ada penyumbatan. Kemudian akhirnya saya dirujuk ke rumah sakit mitra keluarga. Gitu. Kemudian sebelum waktunya rujukan, akhirnya saya sudah nggak tahan dan akhirnya saya masuk IGD di rumah sakit mitra keluarga pada malam hari. Kemudian saya ditangani di rumah sakit mitra keluarga, kemudian saya dicek kembali melalui cek EKG, yaitu cek tes jantung. Kemudian saya juga dicek melalui EKO, yaitu USG jantung, dilihat pakai komputer. Dan ternyata hasilnya di rumah sakit mitra keluarga, saya dinyatakan oleh dokter itu ada penyumbatan di pembuluh, kemudian ada pengapuran di katup, dan juga ada pembengkakan di jantung. Karena peralatan nggak cukup di situ, akhirnya saya dirujuk lagi harus ke rumah sakit jantung pusat, yaitu Harapan Kita. Belum pada waktunya rujukan, kemudian saya pulang dari rumah sakit dan akhirnya saya nunggu rujukan dalam waktu beberapa hari karena rujukannya belum waktunya. Saya mengalami sakit yang luar biasa, kemudian napas yang sesak. Akhirnya saya langsung masuk ke IGD lagi, tetapi di rumah sakit Harapan Kita. Kemudian ditanganin di rumah sakit Harapan Kita. Dan setelah ditanganin, saya di situ dicek tes ulang lagi, yaitu melalui EKG lagi. Tes EKG saya dicek lagi melalui tes EKO, yaitu USG jantung. Dan yang terakhir hari Selasa kemarin, beberapa hari yang lalu, saya dites, yaitu melalui kateterisasi. Kateter itu artinya dimasukin selang, tangan saya dimasukin selang, kemudian diinfus, tapi infus lokal, kemudian dilihat, dan ternyata dinyatakan bahwa di situ ada penyumbatan 100% pada saluran pembuluh, kemudian 90% dan 70%. Dan yang normal cuma satu dari saluran pembuluh ke jantung itu. Akhirnya saya dinyatakan bahwa harus operasi bypass jantung. Disitulah pada saat saya dikasih tahu bahwa saya harus bypass jantung, hancur jiwa saya. Langsung ngedrop, langsung ngedon. Akhirnya saya mau nangis rasanya di situ. Saya mau teriak rasanya di rumah sakit. Tetapi saya bisa menahan. Kemudian saya diam tertunduk. Diam. Kemudian, Tuhan, kenapa kok istilahnya baru aja istri saya sakit dari tiroid. Saya merawat istri saya. Setelah baru sembuh, kemudian kena lagi. Saya ditabrak mobil sama istri naik motor dari belakang yang mengakibatkan lutut saya berdarah, luka. Istri saya juga kepalanya bengkak dan juga bagian punggungnya memar. Belum aja selesai kaki saya, belum aja sembuh, saya divonis oleh dokter bahwa saya kena kanker tiroid. Kemudian di rumah sakit Harapan Kita setelah dicek EKG dan ada penyumbatan, saya kena kanker tiroid dan harus kena jantung koroner. Kena jantung koroner dan harus dioperasi bypass. Pada saat saya lemah, jiwa saya lemah, kemudian saya juga bersyukur punya teman yang selalu mendoakan ya. Pak Omar terus nge-share ke grup-grup untuk minta didoakan, sampai nasional dan sampai regional semua mendoakan saya, teman-teman FGB Man. Akhirnya saya diberi kekuatan, saya diberi semangat. Kemudian pada saat saya ada mendengar ada KKR, di situ saya langsung artinya saya mengimani bahwa saya akan melangkah dengan iman. Di KKR saya akan dipulihkan, disembuhkan. Kemudian saya melangkah dan saya ikutin KKR. Kemudian di KKR itu saya didoakan. Di situ saya dilawat Tuhan.
di mana sakit saya benar-benar dipulihkan, saya disembuhkan. Kemudian semangat saya yang tadinya ngedrop, yang tadinya down, yang tidaknya terus semangat, kemudian saya diganti dengan semangat baru, pengharapan baru, dengan segala-galanya. Dan pulang dari KKR beberapa hari yang lalu, saya ada semangat, ada sukacita sepanjang perjalanan. Saya bersaksi sama supir Grab saya, orang Muslim. Saya bilang saya disembuhkan oleh Tuhan Yesus, saya ditolong oleh Tuhan Yesus. Pulang saya terus mengatakan firman dengan iman bahwa saya sudah disembuhkan oleh bilur-bilur kuasa darah Yesus. Pulang di rumah saya berdoa, bukan minta pertolongan kepada Tuhan, tetapi saya menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Tuhan Yesus adalah tabib di atas segala tabib. Yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan. Saya percaya oleh bilur-bilur kuasa darah Yesus, sakit saya disembuhkan, jantung saya diganti dengan jantung yang baru, penyumbatan telah disalurkan oleh bilur-bilur kuasa darah Yesus. Saya sembuh, saya pulih, saya sembuh. Terus sepanjang hari saya perkatakan itu. Saya mau percaya bahwa Yesus, Tuhan Yesus telah menyembuhkan saya. Kemudian besok pagi benar-benar saya bangun dengan semangat baru, kekuatan baru, dan penyakit saya betul-betul disembuhkan, dipulihkan, nggak ada. Bahkan saya sampai jalan kaki sepanjang 15 sampai 20 menit nggak merasakan. Kemudian hari keduanya beberapa hari yang lalu, saya benar-benar terus memperkatakan bahwa saya sudah sembuh. Tuhan Yesus telah memulihkan saya. Tuhan Yesus telah menyembuhkan saya. Setiap orang berkata, Pak Adi apa sudah sembuh? Puji Tuhan, saya sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saya betul-betul ada sukacita, ada damai sejahtera, semangat baru, kekuatan baru, dan tidak ada lagi ketakutan menghadapi operasi. Nah, kemudian saya cek juga, akhirnya saya jalan kurang lebih 45 menit sampai 1 jam, tidak merasakan sakit, sehingga saya betul-betul sudah sembuh. Kemarin, baru hari Selasa yang lalu, saya juga harus tes ke dokter kembali, karena jadwal untuk operasi, dan puji Tuhan saya datang ke dokter, ternyata setelah dicek, tensi saya normal, yang tadinya waktu itu 165/106, ternyata kemarin dicek itu hanya 110/83. Jantung saya benar-benar normal 65. Kemudian dicek yang lain bagus. Akhirnya dokter mengatakan bahwa akan dilakukan observasi. Saya dikasih waktu, kemudian akan melakukan observasi oleh dokter, kemudian saya dikasih obat selama 1 bulan. Jadi tanggal 30 bulan 6 saya akan datang kembali, apakah perlu operasi atau tidak. Dan saya percaya saya sudah disembuhkan, saya dipulihkan, tetapi saya tetap ikutin anjuran dokter. Saya harus minum obat secara teratur, saya harus makan juga makanan yang betul-betul yang sudah tidak boleh dilarang dimakan. Saya tidak makan, artinya benar-benar menjaga pola makan juga. Nah, itu kesaksian saya. Apapun keadaannya, apapun hasilnya, para dokter observasi yang seharusnya ada operasi, tetapi ditunda sampai bulan depan. Saya percaya apapun keputusannya dari dokter, itu adalah yang terbaik dari Tuhan Yesus. Itu aja kesaksian dari saya. Mujizat sudah terjadi pada saya. Terima kasih untuk teman-teman dari Nasional Prayer dan juga Pak Omar yang selalu share, Pak Ayung yang mendoakan saya, dan juga teman-teman yang lain yang selalu berdoa untuk saya. Itu karena doa mujizat terjadi oleh saya. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Yusuf Adi Wijaya. Wah, luar biasa kesaksiannya. Sebelum kita masuk ke dalam pokok selanjutnya, yaitu kita akan berdoa syafaat. Nanti saya lihat di sini ada Begil buta-buta, nanti bisa bantu saya untuk